Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan membahas tentang profil dari anggota Seven Shadow lagi, yaitu Epsilon. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Epsilon merupakan seorang elf muda yang masih berumur 17 tahun. Ia adalah anggota kelima dari Shadow Garden. Ia memiliki kepribadian yang cukup ceria dan sopan dikarenakan memang ia sendiri merupakan mantan putri seorang bangsawan. Namun ada suatu ketika di mana kepribadiannya itu menjadi seperti anak kecil, mengingat umurnya itu yang masih 17 tahun. Ya, kita tahu sendirilah, kalau 17 tahun itu merupakan umur yang sangat muda bagi kaum elf, yang biasanya memiliki umur panjang. Jika mengambil referensi lain, seorang elf bisa dianggap cukup dewasa bila ia telah mencapai umur 50 tahunan ke atas. Jadi kita bisa asumsikan jika umur Epsilon ini masih tergolong fase anak-anak. Namun terlepas dari umurnya, Epsilon sendiri sudah memiliki penampilan yang sangat cantik dengan rambut panjang dan matanya berwarna biru muda. Dan kita tahu sendiri juga, yang khas dari Epsilon adalah dadanya. Ya, sebenarnya Epsilon itu tidak diberkahi dengan dada yang subur. Dan setelah ia bergabung dengan Shadow Garden, ia pun merasa iri dan terkucilkan karena ukuran dadanya yang tidak sesubur anggota lainnya. Tapi, ia pun memanipulasi slime bodysuit yang ia gunakan itu untuk menutupi kekurangannya. Karena ketidaknyamanannya dengan memiliki dada yang rata, dia pun memanipulasi slime bodysuitnya setiap tahun untuk perlahan-lahan meningkatkan massa dadanya agar semakin membesar. Namun tentu saja, hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Sebagai konsekuensinya dari eksperimen pribadinya ini, dia harus berlatih untuk mengembangkan kontrol sihir yang ia miliki secara ekstrim. Pernah dikatakan kalau Epsilon itu selalu melatih kontrol sihirnya setiap hari, dan hasil latihan kontrol sihir yang dilakukan oleh Epsilon itu tidak hanya untuk membesarkan dadanya saja, tapi dengan kontrol sihir yang sangat hebat, Epsilon itu mampu menebas musuh dari jarak yang cukup jauh tanpa meleset dengan kekuatan sihir pedangnya. Karena kemampuan kontrol sihir yang sangat hebat dan ekstrim ini, Shadow pun memberikan julukan kepada Epsilon sebagai Depression atau Dead Eyes. Jauh sebelum bertemu dengan Shadow, Epsilon merupakan salah satu anak dari keluarga bangsawan elf. Kala itu, Epsilon merupakan gadis yang cukup sombong, karena memang ia diberkahi dengan keluarga yang kaya dan kecantikan yang melebihi anak bangsawan elf lainnya. Terlepas dari sikap sombongnya, Epsilon itu sangat dipuja-puja oleh keluarga dan hampir semua temannya. Karena memang Epsilon kecil juga diberkahi dengan kecerdasan, keterampilan seni berbela diri, dan berbagai hal lainnya. Jadi bisa dibilang dari kecil Epsilon itu merupakan anak yang serba bisa. Dan karena kemampuan istimewanya itulah Epsilon menjadi cepat sekali dalam mempelajari sesuatu yang baru. Sehingga ia juga cepat bosan dan menjadi sombong karena hal itu. Namun suatu ketika, kejadian yang cukup tragis pun menimpa Epsilon kecil. Tak disebutkan kenapa, tapi tiba-tiba saja Epsilon itu terkena penyakit yang mematikan, yaitu Demon Possession. Keluarganya yang mengetahui hal itu pun tidak mau menanggung malu kalau anaknya sudah terkena penyakit Demon Possession. Ya, karena memang di latar cerita Kagenoji Shirokusa ini, penyakit Demon Possession merupakan sebuah aib yang selalu dihindari oleh setiap orang. Bahkan, selain Shadow sendiri, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Demon Possession ini. Jadi karena hal itulah, Epsilon pun diusir oleh orang tuanya sendiri, dan lebih kejamnya lagi, kedua orang tua Epsilon itu menyebarkan berita kalau putri mereka telah meninggal karena suatu kecelakaan. Bahkan, untuk membuat omongan mereka itu menjadi kenyataan, orang tua Epsilon itu sampai menyewa pemburu untuk membunuh Epsilon agar Epsilon itu tidak mengatakan kepada warga desa kalau sebenarnya ia itu telah diusir dari rumah karena penyakit Demon Possession. Sejak saat itu, Epsilon pun kehilangan segalanya yang ia miliki, bahkan perhatian dari keluarganya sendiri. Pada awalnya, Epsilon itu tidak percaya kalau dirinya dibuang begitu saja seperti barang yang sudah rusak. Ia pun melihat semua orang yang dulu mempercayainya, sekarang telah meninggalkannya dan bahkan menginginkan dia untuk mati. Lalu, yang menjadi tujuannya pada saat itu adalah untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang pernah mengkhianatinya, termasuk ya kedua orang tuanya sendiri. Dia pun merangkak mendaki jalan setapak gunung, sambil menahan rasa sakit akibat penyakit Demon Possession yang mulai mempengaruhi tubuhnya. Di setiap langkahnya,
Epsilon pun selalu mengucapkan kata-kata kalau ia bersumpah akan membalaskan dendam agar amarahnya ini bisa terpadamkan. Tapi nyatanya pada saat itu, tubuh Epsilon tidak kuat menahan penyakit demon possession yang terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangan Epsilon pun secara perlahan mulai kabur, dan di saat ia sudah sekarat, ia pun melihat seorang bocah berambut hitam mengulurkan tangan kepada dirinya. Ya, anak itu adalah Sid Kageno. Di sini Sid pun berkata kepada Epsilon, kalau Epsilon itu mau berjuang bersamanya, maka ia akan menyelamatkan Epsilon, memberikannya keluarga yang sesungguhnya, dan memberikan kekuatan kepada dirinya. Mendengar hal itu, Epsilon pun langsung menjawab iya kepada Sid. Dan sejak pada saat itulah, tujuan hidup dari Epsilon itu berubah untuk melayani tuannya itu. Dan ia juga bercita-cita untuk menjadi pendamping masa depan dari Sid. Karena memang saat ini Epsilon sudah jatuh cinta kepada penyelamatnya itu. Tapi walaupun ia sudah bergabung bersama Shadow Garden, Epsilon itu masih membawa kebiasaan kebangsawanannya yang dulu, di mana ia akan selalu berpakaian layaknya seorang putri kerajaan saat berada di markas Shadow Garden. Hal itu juga menunjukkan bahwa dia setidaknya mempertahankan harga dirinya sebagai seorang bangsawan dan membuktikan nilainya kepada Sid Kageno. Kebanggaan ini juga membuatnya sangat sadar akan tubuhnya yang merasa sulit untuk merayu tuannya itu. Dan karena alasan itulah dia memodifikasi Slam Body Suit-nya agar bisa merayu Sid. Nah, Epsilon juga sangat dikenal sebagai orang yang sering melaksanakan misi dengan Sid setelah beta. Ya, kita tahu sendiri Epsilon dan Sid itu pernah bergabung dengan pasukan The Four of Black Rose untuk menyelidiki potongan tubuh dari Aurora. Bahkan, dalam misi ini Epsilon pun dijadikan adik dari Sid. Jadi pada saat itu ia sering memanggil tuannya dengan sebutan Sid Onisama. Ya, walaupun hanya sebagai adik, nyatanya Epsilon pun sangat bahagia ketika menjalankan perannya. Selain itu, Epsilon dan Sid juga pernah menyusup ke kerajaan Oriana sebagai seorang pianis. Ya, kita tahu sendiri Epsilon itu adalah anak yang diberkati dengan kemampuan serba bisa. Jadi pada saat Sid sedang memainkan piano, Epsilon pun menjadi tertarik dan meminta tuannya untuk mengajarinya. Epsilon pun langsung menyerap seluruh kemampuan bermain piano yang diajarkan oleh Sid, sehingga Epsilon pun menjadi seorang pianis terkenal dan memiliki nama musik yaitu Silon. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan tentang profil dari Epsilonnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.